Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat dan salam kita ucapkan bagi Rasulullah baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat RSCM, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mata merupakan kenikmatan dari Allah taala yang sangat besar. Mata merupakan anugerah dari Allah Ta'ala yang disinggung dalam Al-Quran sebagai bekal manusia sejak lahir. Sesuai firman Allah dalam surat An-Nahl di ayat 78 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Yang artinya adalah, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran dan penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur. Begitu pentingnya anugerah pendengaran dan penglihatan ini sampai Allah Ta'ala mengingatkan manusia untuk selalu bersyukur, mensyukuri anugerah tersebut dengan memanfaatkan keduanya semaksimal mungkin dalam ketaatan. Dalam firman lainnya di surat Al-An'am ayat 46, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul ara'aitum in akhazallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bih. Unzur kaifan nusarriful ayati summa hum yasdifun. Yang artinya adalah, katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu, siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu? Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka tetap berpaling. Ayat tersebut sebenarnya berkenaan dengan orang-orang yang menyembah berhala dan meminta segala sesuatu pada sesembahannya. Lalu Allah memberikan pengandaian, bagaimana jika pendengaran dan penglihatan itu dicabut? Apakah Tuhan-Tuhan yang selama ini mereka sembah dapat mengembalikan semua anugerah itu? Saking besarnya nikmat mata dan penglihatan ini, sampai-sampai Allah menjanjikan surga bagi para hambanya yang bersabar ketika Allah Ta'ala memberikan ujian dengan dicabutnya nikmat penglihatan tersebut. Dalam sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa dia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, apabila aku menguji hambaku dengan dua kekasihnya, yang dimaksud di sini adalah kedua matanya, kemudian dia bersabar, niscaya aku menggantikan keduanya atau kedua matanya ini dengan surga. Berikut yang barusan adalah hadis riwayat Bukhari nomor 5653. Sahabat RSCM, jamaah sekalian, mensyukuri nikmat yang besar ini merupakan keharusan bagi seluruh manusia, terutama kaum muslimin. Di antara dari cara mensyukurinya adalah yang bisa kita lakukan, yang pertama tentu saja menjaga penglihatan kita dari hal-hal yang diharamkan. Lalu memaksimalkan menggunakan kedua mata tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan ketaatan dan menjadi manusia yang bertakwa adalah tujuan utama hidup seorang muslim. Dan berpuasa merupakan salah satu metode ibadah yang Allah Ta'ala syariatkan agar seseorang dapat mencapai predikat takwa. Puasa yang dilakukan dengan ikhlas dan mengharapkan balasan hanya dari Allah Ta'ala merupakan kunci kesuksesan dalam mencapai predikat takwa tersebut. Dan ketakwaan akan membawa seseorang hamba pada ketenangan jiwa. Cara lainnya untuk mensyukuri nikmat penglihatan dari Allah Ta'ala tentu saja adalah dengan menjaga kesehatan secara fisik dari kedua mata kita ini. Berbagai penyakit sistemik seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi, diabetes mellitus, hiperkolesterol, atau penyakit kekentalan darah bisa menimbulkan komplikasi pada kesehatan mata. Tekanan darah yang tinggi dan tidak terkontrol bisa menimbulkan komplikasi kelainan pada pembuluh darah di saraf mata.
Dan pada penderita diabetes mellitus atau kencing manis, keadaan gula darah yang tinggi terus-menerus dalam darah dapat menyebabkan berbagai komplikasi dari mulai mata kering, katarak, perdarahan di dalam mata, hingga dapat mengakibatkan kebutaan. Nah, seiring berjalannya waktu di zaman modern ini, ternyata segudang hasil penelitian telah membuktikan bahwa puasa banyak sekali membawa kebaikan bagi tubuh kita, terutama dalam mengontrol berbagai penyakit kronik dan sistemik yang baru saja saya sebutkan. Salah satu penelitian di bidang kesehatan mata bahkan menunjukkan bahwa puasa dapat mencegah terjadinya komplikasi kerusakan dan peradangan di saraf mata pada penderita diabetes mellitus atau kencing manis. Dengan melakukan puasa secara ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah, maka yakinlah bahwa puasa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini juga dapat memperbaiki atau menstabilkan kondisi kesehatan tubuh seseorang, hingga bisa mencegah terjadinya komplikasi pada mata. Hal lainnya terkait kesehatan mata yang berhubungan dengan keadaan berpuasa adalah kemungkinannya muncul gejala mata kering. Dari penelitian ditunjukkan bahwa ketika seseorang berpuasa, maka cairan tubuh kita akan mengalami perubahan. Begitu pula dengan komponen pada air mata kita. Yang dapat terjadi yaitu menurunnya lapisan pelembab mata yang akan memicu mata kering atau yang biasa dikenal dengan dry eyes. Hal lainnya terkait kesehatan mata yang berhubungan dengan keadaan berpuasa adalah kemungkinan munculnya gejala mata kering. Jadi dari penelitian ditunjukkan bahwa ketika seseorang berpuasa, maka cairan tubuh kita akan mengalami perubahan. Begitu pula dengan komponen pada air mata kita. Dan ini dapat terjadi penurunan lapisan pelembab mata yang akan memicu keadaan mata kering atau yang biasa dikenal sebagai dry eyes. Gejala yang dapat dialami antara lain adalah rasa mengganjal atau kelilipan, atau malah sensasi seperti berpasir atau berair, atau mungkin yang mungkin akan makin terasa terutama pada orang-orang yang sudah memiliki masalah dry eye baik di sebelum keadaan berpuasa. Jika gejala dan keluhan tersebut mengganggu, maka kita dapat memberikan tetes air mata buatan sekitar 4-6 kali sehari atau sesuai kebutuhan. Nah, penggunaan obat-obatan ini khususnya berupa tetes mata, menurut Syekh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz, Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, dan Dr. Wahbah Al-Zuhaili tidak menyebabkan batalnya puasa seseorang karena ada 3 hal. Yang pertama, tetes mata ketika masuk pada lubang mata hanyalah sedikit, jadi hanya 1 atau 2 tetes saja. Dan jika hanya sedikit, maka bisa dimaklumi seperti uzur kalau kita berkumur-kumur ketika berpuasa. Yang kedua, tetes mata ketika masuk ke dalam saluran maka dia langsung terserap sebagian besarnya dan tidak mengalir terus hingga ke kerongkongan. Dan yang ketiga, tetes mata tidak membatalkan puasa karena tidak ada nas atau betul-betul dalil yang tegas yang menyatakannya sebagai pembatal. Ditambah lagi, mata bukanlah saluran tempat masuknya zat makanan atau minuman. Sobat RSCM jamaah sekalian, lalu apalagi yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mata kita? Di bulan Ramadan ini, pertahankan hidrasi tubuh dengan minum air putih cukup saat buka puasa, menjelang tidur atau saat sahur. Jadi pastikan cairan yang masuk ke dalam tubuh kita selama 1 hari sudah mencapai 1,5 sampai 2 liter. Selain itu, di antara ikhtiar kita yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan mata adalah dengan menggunakan sebagaimana mestinya dengan tidak berlebihan. Era pandemi selama 2 tahun ini tentu saja sudah membuat kita semua jadi lebih lengket lagi dengan gadget, jadi lebih sering lagi memakai gadget. Namun demikian, sebisa mungkin hindari penggunaannya secara berlebihan. Biarkan mata kita beristirahat, karena rupanya ketika mata kita lagi melihat dekat, seperti saat melihat gadget atau sedang membaca atau saat sedang fokus berkonsentrasi, rupanya otot-otot mata kita bekerja ekstra dan membuat frekuensi mata kita berkedipnya itu menjadi jauh lebih berkurang. Hal inilah yang dapat menimbulkan keluhan mata lelah dan menjadi mudah kering. Yang dapat dilakukan antara lain adalah latihan relaksasi mata, yaitu membiasakan untuk menerapkan aturan 20-20-20. Jadi yang dimaksud dengan aturan 20-20-20 ini adalah di setiap kita bekerja dekat selama 20 menit, selingi dengan mengalihkan mata kita untuk melihat objek yang jauh jaraknya lebih dari 20 kaki atau 20 feet atau sejauh 6 meter setidaknya selama 20 detik. Dengan membiasakan latihan ini, maka diharapkan mata kita terhindar dari keluhan mata lelah dan mata kering.
Sebagai penutup kultum hari ini, Sobat RSCM, hadirin sekalian, Allah Azza wa Jalla seringkali menyebut penglihatan dalam Al-Quran. Allah menyebut penglihatan di kitabnya dengan kata Al-Absor dan terkadang juga dengan kata Al-A'yun. Al-Absor sendiri diambil dari kata Al-Basir yang artinya melihat. Sementara Al-A'yun diambil dari kata Al-Ain yang artinya adalah mata. Allah sering menyebutkan penglihatan ini dibarengi dengan penyebutan pendengaran dan hati. Sehingga cukup jelas bahwa Allah Ta'ala mengingatkan kita selalu akan ketiga nikmat ini, terutama penglihatan untuk selalu kita syukuri dengan cara-cara yang tentu saja diridhoi Allah. Betapa banyak orang di luar sana yang tidak bisa melihat alias buta. Akan tetapi kenapa kita yang sehat walafiat diberi nikmat penglihatan oleh Allah malah menggunakannya untuk maksiat kepadanya. Kita harus bersyukur. Dan ingatlah Sobat RSCM sekalian bahwa kelak penglihatan akan memberikan kesaksiannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jagalah mata kita dari hal-hal yang Allah haramkan, maka Allah akan menjaga mata kita dari hal-hal yang dapat merusaknya. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya untuk kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.